Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Story Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Story Channel akan menginformasikan yaitu pembukaan transmigrasi yang ada di daerah Provinsi Sumatera Selatan ya teman-teman ya. Untuk teman-teman sekalian, ada kiranya jangan skip atau jangan dipercepat video ini supaya jelas informasinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita ke inti materi pada kesempatan video kali ini, ada kiranya teman-teman klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi update video terbaru dari Story Channel tentunya. Yang akan update setiap harinya yaitu tentang transmigrasi baru ataupun transmigrasi lama ataupun kuota transmigrasi dan informasi yaitu kegiatan warga transmigrasi ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang tidak ingin ketinggalan notifikasinya update video terbaru dari Story Channel, silakan teman-teman sekalian klik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materi pembahasan pada video kesempatan kali ini. Video yang saya ambil ini ada di Transmigrasi Luwu Timur ya teman-teman ya, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya teman-teman. Untuk informasi saat ini di Provinsi Sumatera Selatan, pembukaan transmigrasi di Tempirai Pali segera direalisasikan bisa menampung 50 kepala keluarga. Simak terus video ini, jangan di-skip supaya jelas informasinya. Berita ini terupdate dari Tribun Sumsel.com ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang lebih ingin detailnya silahkan lihat di Tribun Sumsel.com ya teman-teman, yaitu tentang kuota transmigrasi Sumatera Selatan. Pembukaan lahan transmigrasi terhadap awal seluas 900 hektar terletak di Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lamteng, Ilir, Pali yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 tahun ini segera direalisasikan pemerintah pusat. Meski demikian, pembukaan lahan transmigrasi ini bakal dilaksanakan secara bertahap, di mana tahun ini rencananya akan dibuka jalan lingkungan serta jembatan sebagai akses dalam lokasi transmigrasi ini. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk tahap awal pembangunan lokasi transmigrasi dengan membuka jalan lingkungan desa sepanjang 1,38 km dan jembatan. Kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pali ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman sekalian ini bisa mendaftar transmigrasi warga Kabupaten Pali ini silakan bisa cek ke Dinas Transmigrasinya, bisa mendaftarkan diri sebagai transmigrasi lokal ya teman-teman ya. Jadi begitu memang. Transmigrasi sekarang kan terbagi dua, yaitu ada transmigrasi asal dan transmigrasi lokal. Untuk bantuan diberikan sama ya teman-teman ya, maupun yang dari asal ataupun yang dari lokal itu dapatnya sama. Ya, rumah yang sama, jumlah lahan luas yang sama, dan bantuan yang sama ya teman-teman ya. Kalau untuk pendaftaran sendiri silakan teman-teman ke Dinas Kertrans Kabupaten Pali ya teman-teman ya, untuk warga lokal ya teman-teman ya, untuk warga pribumi silakan mendaftar di sana. Kalau sudah terbukanya transmigrasi ini gitu teman-teman. Jadi silakan teman-teman sekalian berbondong-bondong ke Dinas Kertran untuk mengecek informasi lebih lanjut. Nah, ketika nanti sudah informasinya jelas betul dari Dinas Kertran sana, silakan teman-teman sekalian mendaftarkan diri ya teman-teman ya. Yaitu persyaratannya itu melampirkan KK kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya itu seperti umur usia 18 sampai 50 tahun maksimal. Yaitu harus sudah menikah, duda janda itu biasanya boleh, tapi setiap kabupaten mungkin memiliki apa, peraturan tersendiri. Silakan Bapak Ibu sekalian lebih detailnya menanyakan ke Dinas Kertran Bapak Ibu sekalian berdomisili. Jadi seperti itu.
Untuk duda janda boleh, yaitu dengan, menggunakan surat keterangan cerai ataupun surat, meninggal ketika ditinggal meninggal. Tapi kalau untuk janda harus menyertakan anak laki-laki yang minimal usia 18 tahun, bukan maksimal ya, minimal usia 18 tahun laki-laki kalau untuk janda. Kalau untuk duda ndak usah menggunakan, ndak usah ada anak laki-lakinya nggak apa-apa kalau duda. Yang penting usianya sudah, 18 sampai maksimalnya 50 tadi. Kalau lebih dari 50 mohon maaf ya Pak ya Pak, nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi memang peraturan dari transmigrasi itu seperti itu. Terus apa aja yang akan didapatkan? Yaitu rumah plus lahan, itu luasan biasanya 2 hektar biasanya teman-teman ya, karena mungkin ini berbeda. Silakan teman-teman cek di Dinas Kertran berapa luasan lahan yang dikasih dan rumah ya teman-teman ya. Plus jaminan hidup itu biasanya dikasih 1 tahun minimal. Tergantung dari medan. Biasa kalau medannya itu berat seperti tanah pasang surut ataupun bagaimana itu biasanya lebih dari 1 tahun ya jatah jaminan hidupnya ya. Dari jaminan hidup itu sendiri, itu dibantu selama setahun ya teman-teman ya, sampai, lahan satu itu bisa menghasilkan, hasil buminya, jadi seperti itu. Itu dibantu, sampai menghasilkan, hasil bumi sendiri gitu teman-teman. Jadi untuk, bantuan itu ya jaminan hidup itu ada beras, ada juga perlengkapan seperti minyak goreng, gula, kopi, dan lain-lain sebagainya itu ada. Ada juga bantuan-bantuan dari, pertanian, alat-alat pertanian seperti cangkul, garpu dan lain-lain sebagainya pasti ada. Itu biasanya beda-beda juga setiap, daerah transmigrasi ya teman-teman ya, mungkin ada perbedaan. Ya pasti ada bantuan seperti itu. Terus biasanya juga ada bantuan-bantuan seperti bibit atau apapun itu juga nanti tergantung dari transmigrasi di sana bagaimana kebijakannya. Ya teman-teman ya banyak, tapi ya kalau percontohan itu biasanya kalau percontohan-percontohan yang ada, yang sudah saya dengar itu biasanya ada, teman-teman ya. Jadi biasanya juga enggak ada juga yang enggak ada. Dan memang itu tergantung dari kebijakan pemerintah ya, teman-teman ya. Kalau untuk lahan sendiri itu jadi hak milik ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi transmigrasi itu memang lahan itu akan menjadi hak milik dan akan disertifikatkan ya, teman-teman ya. Ya mungkin kalau untuk daerah Sumatera silakan teman-teman dari pribumi mungkin lebih tahu Kabupaten Pali itu seperti apa dan wilayah transmigrasinya seperti apa itu lebih tahu ya teman-teman ya. Silahkan komentar di bawah kolom komentar. Lokasinya apakah pasang surut atau enggak, silahkan komentar di kolom komentar untuk teman-teman yang dari Kabupaten Pali yang tahu lokasinya ini transmigrasi baru. Iya teman-teman, jadi seperti itulah untuk persyaratan dan mendaftarnya bagaimana ya, seperti tadi harus datang ke Dinas Kertran. Jadi itu warga lokal juga bisa mendaftar, bukan hanya orang dari Jawa, itu mendapatkan porsi yang sama, bantuan yang sama ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, untuk yang lain-lain sebagainya nanti untuk kedepannya transmigrasi biasanya itu, untuk pengembangannya itu tergantung dari, warga transmigran sendiri, jadi seperti itu. Nanti ketika ada transmigran baru datang, terus, pengolahan lahan bagus, terus pembentukan kelompok tani, terus pengusulan-pengusulan untuk pembuatan badan, eee badan jalan tani atau apapun itu, irigasi atau apapun itu akan cepat maju kalau kita sering mengajukan proposal ya teman-teman ya untuk pembentukan kelompok tani tadi. Oke teman-teman, itu sedikit banyak cerita tentang di transmigrasi untuk kemajuannya untuk cepatnya kemajuan di transmigrasi itu memang tergantung dari warga transmigrasinya gitu teman-teman ya. Makanya ada kiranya teman-teman yang minat transmigrasi harus difokuskan bertransmigrasi itu fokus ingin menggarap lahan, bukan hanya untuk main-main, bukan hanya untuk sekedar datang dan nanti terus dijual kembali terus bagaimana begitu, tidak bisa ya teman-teman ya, harus memiliki sifat membangun ya teman-teman ya. Jadi supaya di daerah-daerah transmigrasi itu bisa cepat rame gitu teman-teman. Kalau tidak seperti itu, daerah-daerah seperti itu tidak akan cepat ramai, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah like, comment, and subscribe di channel ini. Wabillahi taufik walhidayah.